Dan ada lagi satu yang istimewa di dalam kitab yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apa itu di sana? Dalam kitab di kitab coba cari sendiri kitab yang beliau yang terkenal itu kalau Bang Lubis tahu. Man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqzah. Itu kata Said Muhammad. Siapa yang pernah melihat Rasulullah di dalam mimpinya, maka Rasulullah akan menemuinya dalam keadaan terjaga. Ini lebih tidak logis lagi, Bang Lubis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyong bingung, yo seneng, yo bingung, yo heran. Mau sore gawe video nyikapi TIJ karo Bang Lubis sing secara frontal gitu sih, secara sangar yaitu wong Cilacape nyerang Yai Fuad, nyerang Yai Imad juga bahkan Yai siapa? Kiai siapa lagi sing kae sing Maulana Ishaq Kudus sing ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus Yai Fuad Pleret gitu serang kabeh nang ngaring TIJ karo Bang Lubis. Heran ya. Bahkan komentar-komentare yo macem-macem, ana sing pro, ana sing kontra lucu-lucu. Ana sing ngarani Laskar Kencot, ya memang yang kencot ket mau urung madang itu ngaji. Ana sing ngarani apa jenengane? Wes sing ngenyak iki ora karo-karuan tapi alhamdulillah. Nah, kita nang apa nyikapi Bang TIJ karo Bang Lubis yo karena tiru aku wis kebablasan. Menurut saya sudah melampaui batas eh, dua orang istimewa ini, Bang Lubis dan TIJ itu menyerang kiai-kiai kami. Dan kami sebagai pengikut Laskar Sabilillah ya, walaupun belum secara resmi di sini dijadikan sebagai apa namanya, sebagai anggota resmi ya dari Laskar, tapi kita sudah mengikuti deklarasi, bahkan waktu pertama kali deklarasi diadakan di Cilacap kita mengikuti. Makanya bolehlah kiranya kita berkomentar seperti halnya TIJ dan Bung Lubis juga bebas mengomentari Kiai Imad, bahkan Gus Apes dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat kotor. Tapi lain dari itu semua ya terima kasih atas segala komentar-komentar yang sangat-sangat pedas dan baru kali ini saya merasakan dikomentarin orang banyak ya. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya Laskar Sabilillah itu tugasnya bukan selalu berada di depan kamera bikin konten, itu tidak. Kita itu di sini sebagai pengikut Laskar Sabilillah, lebih jelasnya atau lebih konkretnya lagi kegiatan kami ya mengkaji ilmu-ilmu agama lewat tasrifnya, lewat nahwu sorobnya, lewat fikihnya agar benar kita beribadah kepada Allah, dan lewat sirah an-nabawiyahnya, lewat tarikhnya agar kita tahu betul tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ngaji itu yang kami lakukan tidak melulu lewat media, karena tidak semua yang kita kaji itu enak dilihat di media, sehingga ya karena beberapa faktor diantaranya hal itu, tidak semua yang kami lakukan sebagai bentuk dukungan kepada Laskar Sabilillah kemudian membuat konten itu juga tidak demikian terus. Ada pergerakan-pergerakan kami di bawah yang mendukung Laskar Sabilillah, terutama dukungan kami dalam bentuk memperdalam ilmu agama dari bawah, ngaji AIU-nya jalan, ngaji tasrifnya jalan, ngaji jurumiyahnya jalan, ngaji tafsirnya jalan, ngaji fikihnya jalan, ngaji akhlaknya jalan, dan ngaji-ngaji yang lain jalan. Nah, ini adalah dukungan konkret kepada Laskar Sabilillah agar kita tahu betul siapa Allah, agar kita tahu betul bagaimana cara menyembah Allah, agar kita tahu betul tentang Rasulullah dan siapa ahlul baitnya, dan bagaimana kita menyikapi, menghormati kepada ahlul bait. Saya kira ini perlu digarisbawahi oleh orang-orang yang tadi komentar mengatakan kita celurut lah, mengatakan kita kencot lah, dan seterusnya.
Ada juga yang mengatakan Kiai Imad sesat lah, dan ini kan ekstrim-ekstrim semua, dan bisa dilihat dari kacamata agama mereka ini memang saya kira belum pernah makan makan sandal pesantren kayaknya ini. Ya oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang saya tidak terbiasa mengawali dengan salam dan seperti apa yang dilakukan oleh TIC gitu kan. Kita bukan siapa-siapa di sini, hanya sebagai pendukung Laskar Sabilillah. Tapi ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Segala hal yang baik dan tidak diawali dengan bismillah ini seperti halnya hewan yang tidak punya buntut ekor, jadi nggak sempurna. Jadi saya sudah mengawalinya bismillah, dan lebih baik lagi kita awali dengan sholawat. Maka di sini itu tadi muqaddimah, dan di sini kita muqaddimai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansorihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Perlu diketahui bahwa kenapa kami mendukung Laskar Sabilillah, kenapa kami mengikuti Gus Abbas, kemudian mencintai Gus Fuad Pleret, kemudian mendukung ataupun setuju dengan tesisnya Kiai Imad, karena di antara beberapa hal yang ada di dalam benak dan hati kami itu ada sebuah ayat ini, Lik. Nah, ini Pak Lik saya walaupun mungkin umurnya lebih tua saya, tapi ini statusnya adalah om saya. Ini ada ayat di dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-A'raf, nanti ayatnya silahkan dicari sendiri. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala tegas berfirman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Innallaha sari'ul hisab au kama qol, karena saya lengkapnya nggak hafal, tapi yang jelas kalau yang awal insyaallah benar. Artinya sebagai dasar kita mengikuti Kiai Imad, sebagai dasar kita mengikuti Gus Abbas, dan bahkan tidak terima ya dengan apa yang dikatakan oleh TIC yang menghina begitu parah terhadap Gus Abbas, menghina terlalu jauh ya terhadap kiai-kiai kami, sehingga kami bergerak di sini. Di antara alasannya adalah ayat ini. Ayat ini artinya wa idz ta'adzana rabbuka, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah itu ta'adzun, memberitahu terhadap engkau wahai Muhammad, la yab'atsanna 'alaihim, Allah akan mengutus terhadap mereka, dan merekanya ini dalam kitab tafsir yang besar, tafsir Tobari, tafsir Jalalain, Ibnu tafsir Sawi dan seterusnya. Alaihim itu kata ganti, alanya huruf jar, himnya itu adalah isim dhamir kata ganti yang marja'nya ataupun mudmarnya adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini akan diurus oleh Allah, dengan mengutus seseorang ataupun golongan ya, yang membuat mereka itu tersakiti. Nah, ini jelas di dalam Al-Quran, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul hisab ila sari'ul iqab. Nah, ini saya dengan berbagai informasi yang beredar dan sampai sekarang belum terbantahkan, selain tesisnya Kiai Imad, para habaib itu mohon maaf, haplonya atau setelah hasil tes DNA itu katanya mengarah ke Yahudi. Seandainya betul mereka benar-benar golongan Yahudi, ya no problem, karena baik Yahudi maupun yang lain, apalagi mereka sudah jelas-jelas beragama Islam, tetap kita hormati. Tetapi bagi mereka yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi,
bagi mereka-mereka yang merasa sebagai cucunya Rasulullah, bahkan berkoar-koar di media, di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah. Kemudian saya cucu Rasulullah yang nomor 30 sekian, kadang 20 sekian dan seterusnya, itu tentu akan tersakiti oleh tesisnya Kiai Imad, akan tersakiti oleh hasil tes DNA yang dilakukan oleh habaib-habaib yang lain. Nah, itulah artinya yasumuhum ataupun bentuk sakit yang dikirimkan oleh Allah terhadap mereka seandainya mereka Yahudi. Tapi misalkan mereka Yahudi pun mereka tetap kita hormati, hanya saja selama ini beratusan tahun bahkan orang Jawa itu sangat menghormati mereka karena satu hal, karena mengira husnudzon bahwa mereka adalah dzurriyyah ataupun cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin karena cinta orang-orang Jawa itu disambut oleh Rasulullah, maka pada tahun ini diutuslah Kiai Imad untuk meneruskan bahwa cinta mereka itu, cinta orang Jawa itu termasuk saya, salah orang, bukan mereka ternyata dzurriyyahnya Wali Songo. Nah, mungkin seperti itu. Toh kita misalkan mencintai dzurriyyahnya Wali Songo dan menganggap mereka sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi pun, kita tetap menggunakan standar keilmuan, tidak akan menghormati mereka secara berlebihan, mengkultuskan ataupun bahkan mencium kaki mereka seperti apa yang dilakukan oleh sebagian muhibbin habaib, mohon maaf ya. Itu yang pertama. Kemudian seandainya para habaib itu ternyata bukan Yahudi atau bahkan bukan tidak sesuai dengan apa yang kita yakini kali ini, mereka benar-benar dzurriyyah Rasulullah, toh kita tetap tidak salah karena kita meyakini hal ini dengan data dan dengan fakta yang selama ini kita lihat. Selama ini kita ketika ada habaib yang melakukan keburukan, ketika ada habaib yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama kita tidak sesuai dengan apa yang telah kita terima di dalam pesantren, yang selalu kita gunakan hujahnya adalah husnudzon dan tidak berani kepada Rasulullah itu. Dan saat ini ketika kita menggunakan zon kan itu harus ada amarah, ada tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu tidak mengarah bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Walaupun misalkan nanti ternyata mereka dzurriyyah Kanjeng Nabi, insya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan marah kepada kita, karena Rasulullah tahu sendiri beliau adalah Raufun Rahim bil mukminin, kepada orang mukmin itu sangat asih dan sangat sayang dan sangat mengharapkan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita menganggap habaib bukan sebagai dzurriyyah Nabi itu bukan merendahkan mereka, tidak pernah merendahkan mereka. Yang merasa terendahkan ya karena mungkin ada hal lain, tapi dari kita sendiri tetap hormat dengan kehormatan yang sesuai standar keilmuan kita. Nah, itu tentang habaib. Kemudian tentang TIC dan Mas Lubis ini. Nah, beliau berdua ini mungkin melihat agama kita itu dengan kacamata logika semuanya. Padahal al-imanu bil ghaib, iman dengan dengan hal-hal yang tidak masuk akal adalah bagian dari apa yang harus kita yakini. Ada mukjizat, apa itu mukjizat? Ma kharaqa al-adah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, namanya mukjizat. Pasti tidak masuk akal. Seperti apa? Rasulullah misalkan mengeluarkan air dari astonya, dari tangan mulia beliau, itu Rasulullah, dan harus kita yakini. Beliau membelah bulan, kita tidak boleh mengingkarinya karena itu adalah mukjizat. Bahkan termasuk Al-Quran sendiri adalah mukjizat. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menantang semua umat manusia agar menandingi Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waqutuhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Nah, itu adalah bentuk
Mohon maaf ini sedikit saya tidak baca ta'awuz, saya ta'awuz. Bentuk tantangan Al-Quran terhadap umat manusia, di mana tantangan ini sekaligus menjadi mukjizatnya Al-Quran. Nah, ini TIC dan siapa? Bang Lubis ini mungkin lupa ya dengan pelajaran ini mungkin, atau enggak pakai ya enggak tahu lah. Kemudian ada lagi sesuatu yang di luar nalar yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali beliau, wali-wali beliau kepada wali-wali Allah. Itu yang dinamakan karomah. Tapi dalam hal ini kita tahu standarnya karomah itu seperti apa, cara menyikapinya bagaimana. Kita tidak melulu mengartikan karomah adalah sesuatu yang di luar nalar, yang wah-wah berbau klinik ataupun mistik, itu bukan sama sekali. Kita adalah manusia-manusia yang tidak setuju ketika mengartikan keramat itu sebagai hal-hal yang klinik, tidak. Iya, karena dalam hal ini ketika dibahas, ini akan sangat banyak ini kaitannya dengan masalah keklinikan yang terjadi pada saat ini. Karomah adalah sebuah kalimat yang berasal dari kata kaf ro mim. Di Al-Quran juga dipakai di kalimat ini, lek. Walaqad karramna bani adama wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna walaqad karramna bani adama walaqad karramna bani adama warzaqnahum minat thayyibat walaqad karramna bani adam au kama qala. Yang jelas itu, yang jelas walaqad karramna itu benar. Yang belakang saya lupa, saya nggak hafal Al-Quran. Tapi kalau ada yang baca kemudian salah, insya Allah saya tahu. Insya Allah saya tahu. Misalkan ada yang baca kemudian salah. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kama qala itu ada di dalam surat apa itu saya lupa. Nah, itu artinya saya hanya mau menggarisbawahi bahwa kalimat keramat itu ada dipakai di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu keramat itu tidak disebutkan sebagai hal-hal yang berbau klinik, termasuk ini kita mengartikan keramat adalah telinga kita, hidung kita, mata kita adalah karomah dari Allah. Sehingga saya kira tidak perlu diperpanjang, yang jelas masalah karomah ini ada, dan karomah tersebut diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dekat dengan Allah. Dan saya kira juga manusia sebenarnya dekat dengan Allah, hanya saja ada yang merasa dan ada yang tidak. Udah selesai masalah ini. Kemudian ini yang ketiga, ini sesuatu yang di luar nalar yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Apa itu sesuatu yang di luar nalar yang diberikan oleh Allah kepada para ulama? Apa itu? Namanya ma'unah. Namanya ma'unah. Jadi Islam ini tidak semuanya logis, ya. Tidak semuanya logis. Iman itu sendiri apa? Iman itu ada definisinya. Enggak cuma kita mengatakan harus percaya kepada Allah. Nah, percaya, bentuk kepercayaannya seperti apa? Ini ada ilmunya. Iman itu adalah iqrarun bil lisan, ada syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu iqrar bil lisan. Selesai sampai sini tidak. Harus watasdiqun bil qalbi, hati kita harus membenarkan dengan apa yang kita ucapkan. Nah, pembenaran ini juga harus menggunakan ilmu, menggunakan logika, tapi enggak semua masuk, enggak semua harus pakai logika. Tapi keimanan itu bisa dilogikakan. Nah, saya kira kan ini Bang TIC sama Bang Lubis ini harus masuk logika semua. Seperti yang saya sampaikan di video yang pertama itu, masalah mimpi itu kan. Masalah mimpi harus dilogikakan. Masalah mubahalah, ya walaupun mubahalah itu enggak yang dilakukan oleh siapa? Maulana Ishak dari Kudus, itu saya kira pada saat ini hanya sebagai bonus tambahan ya untuk tesisnya Kiai Imad, untuk kenyataan hamba tidak mau tes DNA ya. Tetapi kemudian dihujat yang berlebihan oleh TIC dan siapa? Bang Lubis. Padahal masalah mimpi ini semua manusia kan mengalami mimpi, dan membenarkan kehidupan, ada kehidupan tersendiri dalam mimpi. Ada kehidupan tersendiri di dalam mimpi, selain didukung oleh hadis-hadis Nabi bahwa mimpi itu ada 3, ada mimpi kegawa keluk tiru Jawa, gara-gara kita sedang memikirkan apa, akhirnya
apa yang kita pikirkan masuk dalam mimpi kita. Ada mimpi yang memang dari Allah sebagai bentuk isyarat ataupun petunjuk walaupun khusus untuk yang mengalami. Ada lagi mimpi yang dari setan yang menjerumuskan kita ataupun yang menakut-nakuti kita. Ada hadisnya juga bahwa inna min baqiyatin nubuwah ar-ru'ya as-sholihah au kamakol. Hadisnya seperti itu. Sebagian dari apa yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik. Orang ketika bingung juga diperintahkan oleh agama agar apa? Agar beristikharah. Nah, istikharah itu lewat apa? Biasanya tandanya lewat mimpi, walaupun semuanya nggak harus lewat mimpi. Jadi jangan sembarangan sama mimpi. Firasatnya orang mukmin itu berbahaya, berbahaya. Kadang orang mukmin juga mendapatkan firasat dari mimpi, walaupun tidak semua mimpi itu bisa dibenarkan. Nah, harus dipilih siapa yang mimpi, kemudian kondisi mimpinya seperti apa, kemudian apa yang akan ditimbulkan oleh mimpi itu. Saya kira mimpi yang dialami oleh Maulana Ishak sah-sah saja. Iya, karena sekarang memang lagi musim masalah nasab, kemudian beliau mimpi seperti sah-sah saja, dan itu sebagai bonus saya kira. Kalau misalkan tidak meyakini ya sah-sah saja juga, tidak masalah, silahkan tidak meyakini. Tapi kalau misalkan mengatakan mimpinya Maulana Ishak itu halu dan seterusnya, berarti Anda adalah manusia yang tidak pernah bermimpi. Dan mimpi bertemu Rasulullah sekali lagi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak harus orang soleh, tidak harus orang yang banyak baca sholawat, tidak harus orang yang ahli ibadah yang berhak ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi. Ya, itu yang perlu dicatat. Allah itu berhak menjadikan baik siapapun. Allah itu berhak menjadikan orang dekat dengan Rasulullah siapapun. Mungkin orang yang kelihatannya tidak baik, akan tetapi dia dianggap baik oleh Allah, ataupun mungkin ada orang yang menginginkan dia baik. Mbahnya mungkin pernah berdoa dulu, ya Allah jadikan cucu saya orang yang baik, walaupun sekarang kelakuannya bejat, tapi kemudian dia kehendaki baik oleh Allah, dia ditemui oleh Rasulullah, kan sangat-sangat mungkin. Walaupun logikanya juga orang yang banyak sholawatlah yang lebih memungkinkan untuk ditemui oleh Rasulullah. Orang yang banyak ibadahnya lah yang mungkin ditemui oleh Rasulullah. Sehingga kita yang jelek-jelek kayak gini ini tidak usah berharap banyak bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Akan tetapi sekali lagi, orang yang bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, saya yakin, hak. Dan siapa yang berdusta atas nama Rasulullah pasti akan masuk neraka. Kita meyakini itu. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Siapa yang melihat saya di dalam mimpi, faqad ro'ani haqqan, maka dia benar-benar melihat saya secara nyata. Fa inna syaiton la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai dirinya, membentuk dirinya menyerupai dengan saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi satu yang istimewa di dalam kitab yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apa itu di sana? Dalam kitab di kitab, coba cari sendiri kitab yang beliau yang terkenal itu, kalau Bang Lubis tahu. Man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqzah, itu kata Said Muhammad. Siapa yang pernah melihat Rasulullah di dalam mimpinya, maka Rasulullah akan menemuinya dalam keadaan terjaga. Ini lebih tidak logis lagi, Bang Lubis. Ya, lebih tidak logis lagi. Karena Rasulullah sekarang sudah di alam barzah. Sementara kita yang ditemui oleh Rasulullah masih dalam dunia nyata. Ini mungkin perlu disampaikan ini ke Bang TIJ, saudara YouTube nih. Ya silakan, ini Pak Lik, saya mau udut dulu, mau nambahi, silakan, monggo. Ini ya besok lagi lah, ini ngelantur sedikit nggak apa-apa, mungkin besok bisa ngomong lagi. Ini lagi gacor ini karena ini saya punya rokok. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada madharatnya, buang jauh-jauh. Apabila jenengan suka, silahkan di like, di komen yang baik, di subscribe, karena ini belum monetize, ini belum dapat apa-apa. Kita memang murni ya bikin video kayak gini karena memang nggak terima ini sama
sama orang-orang yang mengenyek gitu loh, yang itu yang kebablasan ngomentarin kiai-kiai kita itu. Sehingga biarpun lah kita channel-channel kecil kayak gini nggak dapat apa-apa ya nggak masalah ya. Lagian daripada kita juga nontonin video video orang, kita juga bisa bikin video. Ya malah belum ditutup belum ditutup ya. Ya itu diantara motivasi kami membuat konten yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa terus belajar karena belajar adalah perintah agama ya. Al-Quran berbicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisd, yang mampu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah Allah sendiri ya. Kemudian siapa? Wal malaikah, kemudian para malaikat. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qisd, orang-orang yang punya ilmu. Dan ingat, ilmu itu di hati, nggak cuma pakai logika, tapi pakai hati walaupun lewat logika. Jadi antara logika dan hati ini tidak bisa dipisah. Dan TIJ sama Bang Lubis itu mungkin porsi menggunakan logikanya itu terlalu banyak sehingga apa namanya logika yang tak tampak itu tidak dipakai. Mohon maaf Bang Lubis, mohon maaf Bang TIJ, salam kenal ya dari Cilacap. Tapi saya akan terus tonton video jenengan dan akan saya komentari terus selama jenengan nyerang Laskar Sabilillah. Kita kayaknya nggak capek deh bikin konten seperti panjenengan. Siap. Di sela-sela waktu kami dalam mentasrib dan mengaji-ngaji yang lain, insya Allah kami masih bisa menyempatkan diri ya, meluangkan waktu untuk bikin video karena saya kira asik juga ini. Sekian akhirul kalam, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.